gitu. Di layar chat nanti peserta bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan, bisa menuliskan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan emas begitu. Nah, nanti bisa langsung kita diskusikan kayak gitu di sini begitu, di forum Zoom ini. Nah, jadi begitu barangkali langsung aja kayak gitu ya. Ini untuk memancing. Jadi satu pertanyaan kayak gitu untuk memancing diskusi dengan Mas Wicak pada sore hari ini kayak gitu. Mas Wicak, kenapa era pandemi kayak gitu? Nah, mungkin Mas Wicak bisa berbagi sedikit wawasan dengan kita yang ada di sini begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Pintar Atur Duit. Salam kenal, saya Arifin Wicaksono, biasa dipanggil dengan Wicak. Ya. Halo, jelas ya? Ya. Oke. Hai. Sini feedback. Oke. Halo. Oke. Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa harus emas gitu? Sebenarnya nggak ada yang harus itu sholat. Nggak ada yang wajib. Jadi begini, kita sama-sama kenal cash is the key. Ada pepatah atau istilah yang sering kita dengar di kalangan pebisnis itu cash is the key, ya kan? Dan di masa pandemi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, makna dari istilah cash is the king itu benar-benar teruji gitu, teruji ketika kita menghadapi resesi ya. Kalau krisis sudah terlalu mafhum gitu ya, jadi mungkin lebih tepatnya kita bilang resesi, pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu. Jadi ketika semua serba sulit, ketika kemarin saya dengar sekarang sudah kredit bank sudah mulai cair juga, tapi ketika kredit bank kapan hari itu beberapa waktu yang lalu, 1-2 bulan, 3 bulan yang lalu itu tidak ada bank yang berani mencairkan kreditnya gitu. Maka orang-orang yang menguasai hanya sekedar aset, tidak punya cash, dia seolah-olah mati kutu. Seolah-olah mati kutu, hampir nggak bisa bergerak. Nah, jadi penjelasan sederhananya istilah cash is the king itu benar-benar teruji. Siapa yang mempunyai cash pada saat-saat seperti ini, orang yang bisa mengatur atau mengendali situasi, termasuk ekonomi. Gitu. Situasi. Dari berbagai aspek, misalnya contoh, siapa yang tidak punya cash, ketika bisnisnya paling prospek sekalipun, bisnisnya itu punya omset atau punya peluang pasar sehebat apapun gitu, punya profit sebanyak apapun. Ketika hari itu tidak punya cash, yang terjadi adalah bisnis itu kolaps seketika. Mati seketika. Tidak bisa membiayai operasi bisnisnya, tidak bisa membayar listrik, tidak bisa membayar karyawan. Nah, siapa yang mempunyai cash, dia bisa mengambil alih sumber dayanya, termasuk karyawannya. Karyawan-karyawan terbaik kita bisa jadi dibajak orang atau kita bisa membajak karyawan orang. Dengan mudahnya kita pindah. Sumber daya, peluang pasar bisa diambil alih oleh orang yang punya cash. Gitu. Jadi istilah cash is the king is confirm. So, sekarang bagaimana kita mengatur cash? Mengatur cash. Jadi saya nggak bicara lagi soal aset ya, tapi kita mengatur aset yang berupa cash.
aset yang berupa cash. Kita bisa taruh cash kita atau aset setara cash dalam bentuk berbagai macam bentuk. Aset setara cash, misalnya yang setara cash itu artinya liquid sekali. Misalnya kita bisa taruh di rekening bank kita, bisa kita pegang bentuknya uang kartal atau uang lembaran uang itu. Yang penting hari itu kita bisa bayarin orang, atau kita bisa menukar sesuatu. Itu aset cash atau setara cash. Nah, menurut pengalaman saya, kebetulan saya punya background bisnis, salah satu impor ya, ekspor impor, maka dan bisnis saya bioindustri itu bergerak di bidang cat dan bahan kimia, di mana kebutuhan akan valuta asing saya cukup vital gitu. Maka cash flow saya biasanya saya taruh di dalam rupiah sebagian, lalu sebagian besar di valuta asing, dalam hal ini dolar, untuk mengamankan nilai. Ini sebelum masa pandemi. Dan sebagian aset setara cash saya taruh di emas. Walhasil, setelah kondisi kemarin sempat dolar melejit sampai 17.000 di awal COVID itu, kepanikan di mana-mana, ternyata yang emas ini jauh lebih aman gitu, ada istilahnya safe haven, jauh lebih aman, nilainya hampir nggak tergerus. Kita masih ingat beberapa saat yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, isu tentang inflasi karena pemerintah katanya mau nyetak duit, isu tentang penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan sebagainya, harga-harga mulai menaik, bukan isu lagi ya kali, sudah terjadi gitu ya. Maka emas itu terbukti menjadi alat ukur yang paling tidak tergerus nilainya, gitu. Tidak tergerus nilainya. Nilainya terus mengikuti benar-benar nilai tukar yang sebenarnya. Kita tahu teori uang, teori uang, kapan dibikinnya uang kartal gitu, tentu penjaminnya adalah emas. Sehingga apalagi orang kita yang sudah ajaran Islam gitu, di mana memang uangnya adalah pengukur harta adalah emas. Dan terbukti juga emas kemarin sampai dengan hari ini itu bisa menunjukkan powernya gitu. Bahkan para investor besar di pasar komoditi, dari pasar modal pindah ke emas sebagian besar. Kira-kira gitu. Kenapa kok emas? Ya tentu ini adalah alat ukur yang paling standar gitu, yang paling standar, tidak terinflasi. Nah, kembali saya tambahkan ya sedikit ya, pengalaman saya kemarin. Sebelumnya saya sebagian besar itu saya siapkan berupa falas gitu, dalam hal ini dolar USD gitu. Ternyata USD pun itu tergerus inflasi. Rupiah jelas kita tahu tergerus inflasi ya. USD pun itu yang tadinya kita gunakan USD sebagai pengaman nilai dari rupiah, itu pun tergerus inflasi. Laporan keuangan Amerika melaporkan adanya inflasi. Bahkan di tahun ini diproyeksikan inflasinya meningkat karena pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, kira-kira gitu. Nah, kan tapi kalau ini judulnya pintar atur duit, mungkin nanti kita bicara bagaimana kita perlu mengatur duit kita. Oke. Jadi itu ya. Kira-kira pengalaman banyak orang yang ingin mempertahankan nilai di tengah ketidakpastian gitu ya. Kurang lebih tepatnya untuk menggambarkan situasi yang terjadi sekarang ini ya gitu. Tapi apakah ini banyak pertanyaan kayak gitu. Jadi sebelum bicara terkait sebelum menghadiri
diskusi ini kayak gitu, saya banyak dapat pertanyaan kayak gitu. Jadi ini terkait dengan mindset finansialnya kayak gitu. Emas itu sebetulnya apa namanya, aset atau bukan kayak gitu. Beli emas itu sebetulnya bisa disebut investasi atau menabung kayak gitu, atau mempertahankan nilai kayak gitu. Nah ini mindset yang benar ini gimana kayak gitu. Oke, sebelum kita membicarakan ini investasi, apakah ini aset yang layak kita menaruh investasi di dalam aset ini atau tidak, ini dalam artian emas, maka kita sepakati dulu definisi dari investasi. Ya, investasi kalau didefinisikan sebagai usaha atau usaha yang nantinya diharapkan bisa bertambah nilainya dari waktu ke waktu, bertumbuh nilainya dari waktu ke waktu, maka kita bisa menganalisa kalau kita punya definisi yang sama. Kalau investasi, definisinya adalah sebuah usaha meletakkan kekayaan pada hal tertentu, lalu diharapkan hal tersebut bisa bertumbuh nilainya dari waktu ke waktu, maka kita bisa diskusikan. Yang kedua, nilai dalam hal ini kita sepakati juga alat ukurnya. Alat ukur nilainya apa? Misalnya, kalau diukur dengan uang rupiah misalnya, maka oke, kita sepakat. Jadi kalau definisinya, apakah kalau dalam definisi demikian, terus pertanyaannya adalah apakah emas itu merupakan bentuk investasi yang layak pada saat seperti ini dibandingkan dengan rupiah? Maka jawaban saya jelas iya, gitu, terhadap rupiah. Karena 50 tahun terakhir kalau kita lihat grafik perdagangan atau grafik harga emas 50 tahun terakhir, grafik harga emas terhadap rupiah, ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di gold price itu, goldprice.com itu bisa diakses, harga emas terhadap rupiah itu hampir ya naik turun biasa dalam harian atau grafik harian, grafik mingguan, grafik bulanan itu naik turun ya. Tapi kalau kita tarik dalam jangka waktu panjang dalam mata uang rupiah, maka harga emas ini trennya itu naik terus. Trennya naik terus. Gitu. Nah, tetapi secara hakiki sebenarnya kenaikan harga emas dari waktu ke waktu itu sebenarnya tidak mencerminkan kenaikan nilai dari emas yang sebenarnya. Itu kalau saya pahami, kalau kita hitung betul-betul, rasanya itu hanya sebagai kenaikan harga emas terhadap rupiah dari waktu ke waktu itu hanya merupakan konversi dari nilai inflasi yang harus ditanggung oleh mata uang rupiah. Artinya apa? Artinya sederhananya begini. Jadi kalau kita punya uang rupiah 1 juta hari ini, ya 1 juta hari ini, itu hanya bisa kita beliin 1 gram emas. Ya, kalau kita beli emas dapatnya cuma 1 gram. Kalau kita emas dalam hal ini emas antam ya, antam. Nah, emas antam itu cuma dapat 1 gram. Kalau kita beliin beras 1 juta ini cuma dapat 1 kuintal, dengan asumsi harga beras itu 10.000. Maka kalau kita lihat, kalau masa depan kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat grafik masa lalu, historical, setahun yang lalu, harga beras berapa? Ya. Harga beras berapa? Harga emas berapa? Setahun yang lalu, bulan Januari, saya kebetulan nggak bisa buka grafik itu ya, estimasi ya kira-kira setahun 2019 ya sekitar
masih sekitar 680-an atau 700-an. Saat itu harga beras mungkin masih 8 atau 9 ribu. Harga beras normal ya. 8 atau 9 ribu. Jadi 1 gram emas pada saat itu sama dapat juga 1 kuintal. Sekarang 1 gram emas juga dapat 1 kuintal beras. Tapi rupiah 1 juta tahun lalu mungkin dapat 1 kuintal lebih kalau ditukar beras. Kalau ditukar emas dapat 1 gram lebih. Artinya 1 juta duit kita yang kita simpan tahun lalu, kalau kita tarik hari ini, kita nggak dapat 1 kuintal lagi. Jadi kalau kenaikan harga emas ini sebenarnya hanya mengkonversi, mengamankan nilai tukar dari rupiah itu. Kira-kira begitu. Kan agak kompleks ya. Kompleks nggak sih? Jadi bisa dipahami lah dengan bahasa saya yang belepotan ini. Ya, bisa dipahami. Jadi kira-kira harga emas dan harga komoditas itu naik beriringan 1:1 gitu ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, nggak exactly ya, nggak exact 1:1 persis ya. Cuma selisihnya nggak terlalu besar gitu loh. Nggak terlalu jauh, terlalu jauh. Berbeda sama inflasi mata uang kayak gitu. Berbeda kalau kita mata uang ini kan meninggal banget ya gitu. Gede banget gitu selisihnya daripada komoditas yang ada sekarang. Oke. Berarti nanti mungkin teman-teman yang nonton bisa nyimpulkan sendiri ya, apakah emas ini adalah instrumen investasi atau bukan kayak gitu. Jadi jadi kalau secara teori printing money teori gitu ya, seharusnya otoritas percetakan uang atau otoritas moneter kita setiap negara itu mencetak uang kartal itu berdasarkan kolateral emas gitu. Tapi faktanya yang sebelumnya itu dalam dalam perjanjian perjanjian The Fed itu di mana dolar dipakai sebagai mata uang dunia, yang harusnya dia mencetak dalam setiap nilai dolar itu dengan kolateral emas. Faktanya sejak tahun, saya juga lupa tahun berapa, saya bukan ahli sejarah gitu ya, tapi hari ini The Fed resmi dan terang-terangan menyatakan bahwa tidak lagi menggunakan emas sebagai kolateral. Akibatnya memang sistem keuangannya jadi sedikit kacau begini. Itu inflasi akhirnya cuma kendali baik kebijakan dan lain sebagainya. Oke. Halo? Ya, bisa kedengeran. Jadi terkait dengan mata uang dan terkait dengan emas kayak gitu. Nah ini saya kira menarik kayak gitu. Nah cuma ada satu pertanyaan lagi kayak gitu terkait dengan emas ini. Bagi teman-teman yang mau nabung emas kayak gitu, atau mungkin yang mau, kalau ada istilahnya itu berkebun emas begitu. Kalau tidak tadi berinvestasi emas, itu gimana sih cara kayak gitu, atau variabel-variabel apa kayak gitu yang bisa digunakan untuk memprediksi harga emas kayak gitu, yang nanti yang tiap harinya ini kan naik turun kayak gitu, tapi secara agregat dalam 1 tahun, dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu mengalami kenaikan kayak gitu. Nah kira-kira apa aja sih atau gimana kayak gitu caranya? Kalau memprediksi banyak sekali instrumennya ya, tapi semua namanya juga alat gitu, alat prediksi gitu, alat ramalan ya. Ramalan ini tentu tidak ada yang exactly tepat ya. Kalau andai kata saya mampu gitu ya, saya akan bisa memprediksi. Saya bisa memprediksi dan bisa berspekulasi gitu ya. Meskipun saya tidak pernah menganjurkan orang untuk melakukan spekulasi dalam berbagai bentuk apapun gitu ya. Jadi instrumennya ya tentu historical, sejarah, lalu perilaku gitu. Kita bisa lihat
histori harga emas terhadap rupiah, terhadap mata-mata uang lain juga itu mudah aja. Hari ini internet itu menyediakan informasinya lengkap. Di goldprice.com itu goldprice.com atau apa saya lupa. Goldprice lah, nanti cari aja Goldprice nanti keluar itu. Itu bisa lihat itu grafiknya, historical kenaikannya rata-rata per tahun berapa dalam rupiah ya, kenaikan per bulan rata-rata berapa dan sebagainya. Lalu kita bisa memproyeksikan ke depan kalau mengikuti logika itu. Kalau bicara apa namanya prediksi ya, prediksi. Tapi gini, kebetulan saya ada grup gitu ya, sebuah grup di sosial media, di Facebook dan offline juga, di mana kita melakukan perdagangan emas real ya, peer to peer gitu, peer to peer gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kapan kita beli emas? Apakah kita banyak beli pada saat kita harga turun dan jual pada saat harga naik? Itu pertanyaan seperti itu paling sering dilakukan. Menurut pengalaman saya nggak bisa menjamin ya. Saya hanya berbagi pengalaman aja. Menurut pengalaman saya, karena kita nggak bisa memprediksi kapan harga naik, kapan harga turun. Kita hanya melihat trennya saja. Maka teori yang saya pakai ya kita beli emas ketika kita punya uang. Ketika kita punya uang, kita beliin emas. Gitu. Apakah uang yang kita gunakan hanya uang yang free cash atau uang yang nganggur, yang nggak kepake? Atau bisa nggak emas dijadikan sebagai kolateral atau sebagai bentuk lain dari pengaman cash flow? Gitu. Sebelumnya saya punya pengalaman emas ini hanya saya pakai untuk pengaman nilai free cash, nilai dari cash yang tidak saya pakai atau tidak akan terpakai dalam jangka waktu tertentu. Kita sebut free cash gitu ya. Tadinya saya begitu. Namun setelah saya lebih serius mempelajari dan melakukan perdagangan emas atau menggunakan emas sebagai kolateral, maka saya bisa mengambil kesimpulan yang saya pakai hari ini. Maka emas ini kita bisa pakai sebagai alat untuk pengaman cash flow. Apa artinya? Artinya begini, misalnya nih ya, kalau andai kata kita bicara sebagai seorang pegawai ya, pegawai gajian gitu. Kita punya gajian ini kayaknya yang gajian akhir bulan ya sudah mulai gajian ya. Yang gajian di awal bulan ya tinggal beberapa hari lagi gitu. Misalnya gajian. Kita punya gajian UMR lah katakan begitu 2 juta. 2 juta. Di Jogja 2 juta ya. Jogja 2 juta. Nanti kalau disimak oleh daerah lain, mana ada gaji 2 juta gitu. Dolim banget gitu. Kalau orang Jakarta itu bilang gitu. Tapi kalau orang yang UMR-nya jauh lebih rendah ya bilang, woi banyak banget. Gitu. Oke, kita asumsikan 2 juta lah ya di Jogja. Ini cukup rendah sebenarnya. Jogja. 2 juta di Jogja itu sebenarnya perilaku kita secara umum itu kan banyak yang menggunakan prinsip uang sedikit itu ya kurang, dapat banyak ya habis gitu. Iya kan? Yeah. Nah, oleh karena itu kita mengaturnya gimana? Ngaturnya di depan itu kita paksa harus saving. Gitu. Tadi di depan kita kan savingnya bentuknya apa? Pilihannya adalah kita saving dalam bentuk rupiah atau kita saving dalam bentuk emas. Gitu. Nah, kalau rupiah tadi di depan kita bahas terinflasi tergerus terus-menerus, kalau emas ternyata nilainya stabil. Kalau ada kenaikan, itu hanya konversi atau keuntungan dari inflasi yang nggak jadi kita terima gitu, nggak jadi kita tidak jadi rugi karena inflasi. Gitu. Jadi kalau gaji 2 juta tadi, saran saya beliin emas 30%.
ambil 30% di depan sebagai free cash, sebagai saving. Ambil di depan 30%. Kalau mau lebih berani lagi, ambil 50%, 1 juta gitu. Beliin 1 gram atau beliin setengah gram. Sisanya yang 1 juta, bisa kita pakai hidup selama 1 bulan di Jogja ini. Kalau single, sebenarnya kalau couple juga asal berani memaksa bisa jadi, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Nah, kalau mau prudence, mau aman gitu ya, mau aman, mau nggak ngoyo gitu ya sudah 30%. Kalau 30% dari 2 juta kan 800.000 ya. Sorry, 600.000. Kalau 600.000 dapat berapa sih? Dapat setengah gram. Setiap bulan setengah gram, setengah gram, setengah gram. 1 tahun kita sudah dapat berapa? 6 gram gitu. 6 gram ini setiap bulan setengah gram ini sampai 1 tahun, yang setengah gram pertama kita beli itu harganya akan stabil atau cenderung naik. Gitu. Kalau dalam rupiah itu cenderung naik. Gitu. Kita biarkan aja pasti naik. Dalam jangka panjang itu naik. 1 tahun 10-20% dapat. Investasi. Nah itu ngatur uangnya. Ya, tapi kalau saya sendiri pakai rumusnya begini, setiap penghasilan itu kita, kalau ini judulnya kan pintar ngatur duit nih. Ya. Nah, ini cara saya ngatur duit nih. Cara saya ngatur duit. Saya punya rumus itu. Rumusnya duit itu kita bagi dari penghasilan 100%, saya ambil di depan itu, ini bicara normal ya, normal itu ambil 10% sebagai zakat, infak, sedekah. Ya, kalau mau lebih boleh, tapi nggak boleh, jangan lewat dari 30%. Saking semangatnya gitu, duitnya dizakatin semua gitu. Atau duitnya disedekain semua gitu. Kalau biasanya saya ngambil itu 10%, ini normal ya, normal. 10%. Lalu 30% saya saving. Sisanya kan tinggal 60%. 60% ini yang kita pakai untuk konsumsi, untuk happiness, untuk konsumsi, untuk bahkan untuk tabungan konsumsi. Kalau ini tadi saving investasi, kalau yang tinggal 60% ini kita bisa sisihkan sedikit untuk tabungan konsumsi. Misalnya mau ganti mobil, mau ganti motor, mau ganti HP, itu ngambilnya yang 60%, jangan ngambil yang tabungan 30%. Gitu. Ini rumus kaya kalau saya bilang. Kalau mau kaya, cara ngatur duitnya begitu. Nah, yang 30% tadi, saving tadi, tabungan investasi ini kita saving dalam bentuk emas, jangan dalam bentuk rupiah, karena kalau dalam bentuk rupiah nanti turun nilainya. Gitu. Kadang-kadang kenaikan bunga, kalau kita mau ngomong bunga bank itu tidak bisa nutup biaya administrasi, apalagi nggak bisa nutup biaya inflasi gitu. Itu. Nah, kalau sudah punya uang, kalau sudah punya emas, diapain gitu? Sebagai pegawai dulu ya, dari perspektif pegawai, diapain? Nah, emas ini satu aman. Yang kedua, kalau tiba-tiba ada peluang mampir gitu, peluang mampir. Misalnya ada teman jual HP murah gitu, karena butuh duit. Kita bisa beli dengan jaminan emas kita. Emas kita bisa kita gadein. Jadi kita nggak kehilangan emas kita. Kita gadein dapat uang rupiah, lalu dengan uang rupiah itu kita beli itu HP yang tujuannya untuk dijual lagi. Ketika kita jual, dapat untung dan uang yang tadi hasil pegadaian tadi, hasil nggadein emas tadi, kita terima kembali, lalu kita tebus lagi emasnya, dapat sisa keuntungan. Nah, di situ hebatnya emas. Emas bisa jadi kolateral sebagai pinjaman di pegadaian, gitu. Jadi emasnya nggak hilang, kita dapat duit, gitu. Dan mudah.
Ngadain emas itu jauh lebih mudah daripada ngadain aset lain. Kira-kira begitu. Oke. Ini tadi strategi punya emas atau beli Kalau emas sebagai pegawai ya, yang punya penghasilan tetap. UMR gitu ya. Ya kalau UMR, kalau lebih gede lebih enak lagi ngaturnya kan. UMR lebih bisa lagi lah kira-kira untuk nabung emas. Dan tadi yang menarik kayak gitu yang saya dapat kayak gitu, waktu terbaik untuk beli emas itu ya sekarang ini kayak ketika kita punya duit. Ketika kita punya duit. Kayak gitu. Nah, kapan kita jual emasnya? Kapan kita jual emasnya? Ketika kita butuh duit untuk konsumsi. Bukan butuh duit untuk investasi. Kalau investasi cukup digadein aja. Jadi kalau investasi kan ada peluang untuk kembali mendapatkan uang. Ya. Okay. Tapi kalau untuk konsumsi kan uang ini akan kita belanjakan habis. Maka emasnya itu kita jual saja karena untuk konsumsi, untuk belanja habis kita nggak bakal bisa nebus kan. Gitu. Jadi ya udah dijual aja seperti layaknya kita menggunakan uang. Gitu. Ini rumus ini. Ya, ini rumus. Ini. Nah, apa nggak perlu nunggu harga naik? Ya kalau untuk konsumsi kan jelas kita butuh ya, kita butuh mendesak. Ya sudah, anytime. Meskipun ya ini contoh nih ya. Meskipun kita bicara saving ya. Waktu kita beli katakanlah harga 1 juta. Terus pada saat kita butuh itu harganya turun jadi 990 misalnya, rugi 10.000 dong per gram. Misalnya gitu. Nah, maka secara teori ya dan di prakteknya juga begitu. Di prakteknya. Ketika harga emas itu turun yang bukan sekedar spekulasi ya, tapi turunnya itu benar-benar turun normal ya. Waktu emas turun itu seiring dengan daya beli uangnya itu naik. Jadi kalau emasnya turun dapat rupiah, rupiahnya pun masih bisa dipakai untuk membeli dengan daya beli yang sama. Ketika harga emas itu naik. Bisa dipahami ya? Aku nggak bisa menggambarkan. Kalau ketemu itu enak kali ya ngobrol. Ya. Ya ini sesi 1 ini. Kalau memang pembahasan emas ini nggak habis-habis ya gitu. Seiring masih ada tren terkait dengan emas kayak gitu. Ini kan baru bicara terkait dengan tadi ya, kenapa emas, kemudian juga Kiat punya emas kayak gitu. Untuk yang gaji sekian, bagaimana memanage emas kayak gitu, termasuk rumus membelanjakan emas kayak gitu. Yang tadi disampaikan untuk investasi ternyata cukup digadaikan saja kayak gitu. Sedangkan untuk konsumsi emas itu baru dijual kayak gitu. Nah, ini ada ada satu hal kayak gitu yang saya kira juga menarik untuk dipahami kayak gitu. Ini kan emas yang dimaksud itu kan kebanyakan kayak gitu. Itu emas Antam kayak gitu atau emas UBS atau emas yang punya sertifikasi, punya brand kayak gitu. Tapi juga sekarang mulai muncul kayak gitu emas-emas yang lebih terjangkau kayak gitu, yang menyentuh segmen pasar yang ini emas istilahnya mungkin emas partikel kayak gitu ya, yang emas yang kecil-kecil kayak gitu, ada yang jual 0,05, ada yang jual 0,1 kayak gitu. Nah, menurut Mas Rica kayak gitu terkait dengan emas-emas yang partikelir kayak gini kayak gitu. Kemudian juga emas-emas yang mungkin istilahnya cukim kayak gitu, atau emas-emas yang bentuknya nggak ada brandnya, nggak ada sertifikatnya, kemudian bentuknya macam-macam aneh-aneh begitu. Nah itu apakah tepat kayak gitu dijadikan juga untuk sebagai penjaga nilai, dan gimana penanganan yang tepat kayak gitu ketika kita itu memutuskan atau ingin menghandle atau menyimpan aset dalam bentuk emas yang bentuknya seperti ini, nggak sertifikat kayak gitu. Oke, jadi
ini ya, kebalik ya. Pada dasarnya emas itu adalah materi ya, materi AU itu, auntum. Materi emas, material emas ini yang punya harga. Kita sebutlah dengan istilah nilai intrinsik dari emas itu. Nah, emas yang masih berupa material itu biasa kalau orang-orang Tionghoa menyebutnya ciok atau cokim. Gitu, cokim. Orang Jawa mengatakan emas lantaan. Lalu oleh beberapa perusahaan seperti Antam, UBS, Pegadaian, lalu ada King Halim, ada Hakabul, ada macam-macam merek gitu ya. Dia mencetak emas itu yang 24 karat maupun yang karat-karatnya di bawahnya atau kadar kemurniannya di bawahnya itu dicetak dengan berbagai merek. Nah, jasa membangun merek, harga membangun merek dan jasa atau biaya mencetak ini ada nilai tambahnya. Ada nilai tambahnya. Cek. Masih bisa didengar ya? Suaranya Oke. Suaranya hilang Mas itu. Masing-masing merek tadi harganya beda-beda, tergantung dari nilai tambah yang ditetapkan oleh masing-masing merek. Ya. Mas Richard. Bahkan dalam satu merek sepertinya suaranya hilang ya. Harga kemasan satu dengan kemasan yang lain itu berbeda. Gitu. Nah, maka kalau ini saya kasih contoh ya, ini ada emas, ini emas antam. Mana ini kameranya? Ya. Nah ini emas antam. Ini kemasan lama, kemasan sebelum tahun 2018. Di pasaran disebut emas kemasan antam klasik gitu. Sedangkan ini adalah emas antam kemasan baru. Di pasaran disebut emas kemasan antam certified karena ada barcode yang bisa di-scan dengan aplikasi certified dari Antam. Lalu ada UBS. Ini contohnya UBS. Ini UBS. Dan lain-lain, ada ONH dari Pegadaian. Ya, ini ONH dari Pegadaian. Kewalik. Benar ini. ONH dari Pegadaian. Nah, ini adalah hanya merek. Isinya sama-sama emas. Gitu. Nah, masing-masing harga ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan harga material, harga cukimnya, harga emasnya itu sendiri. Ya, jadi kalau pertanyaannya, beli enaknya nyimpennya emas apa? Emas antam, emas UBS atau emas apa gitu. Kalau kita tidak bisa memastikan kadarnya, ini saya kasih tunjuk emas cukim ya, emas cukim. Kebetulan saya bawa. Nah ini cukim. Nah ini emas cukim. Jadi ya gelundungan begini. Kalau butuh misalnya ini 20 gram, kalau misalnya butuh 10 gram ya tinggal digunting. Digunting separuhnya 10 gram. Kalau butuh 5 gram ya digunting lagi, saya ambil gitu. Karena ini yang berharga, kemasannya nggak begitu berharga. Gitu. Nah, misalnya contoh hari ini, emas antam yang ini itu harganya 1 juta lebih. Kalau emas ini, emas cukim ini harganya
900 sekian gitu, 910 lah anggap aja gitu, 910. Jadi harga yang ada di sini nih, satu biji ini itu harganya cuma 910. Cuman ketika sudah dikemas begini terus dikasih brand Antam, harganya jadi naik 100, hampir 100.000 per gram gitu. Nah, ini dijualnya kemana? Kalau ini sudah bisa pastikan kadarnya, ini bisa dijual di mana saja, hampir di semua toko emas terima gitu. Karena toko emas membutuhkan barang ini untuk dipakai untuk perhiasan, dipakai untuk membuat perhiasan. Kira-kira gitu. Nah, lalu kalau diminta, lalu sarannya mestinya kita pegang Antam, pegang UBS atau pegang Cukim. Kalau kita tidak punya tools atau alat yang bisa memastikan kadarnya, maka saya sarankan kita pegang yang bersertifikat Antam, atau baik itu yang certified begini, kemasan begini, atau kemasan plastik begini, klasik gitu. Itu saran dari saya. Oke, sebentar boleh saya angkat telepon nggak? Ini kebetulan saya dijanji jadi miss. Oke, silakan. Gimana caranya? Tak matiin dulu ya. Di mute dulu. Zoom-nya di mute dulu. Oke, teman-teman semua yang masih menyimak sore hari ini, barangkali ada pertanyaan, nanti bisa segera kita bacakan, kita sampaikan juga ke Mas Richard ya gitu kan, kita sambil sharing ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan ya sudah dari Mbak Dwi Utami. Kalau kita punya budget terbatas dan mau punya emas lewat Pegadaian atau bank, lebih baik nabung emas atau nyicil emas kayak gitu. Nah, mungkin dari yang lain ada yang mau tanya, bisa ditulis langsung ke kolom chat di di Zoom teman-teman semua kayak gitu. Jadi di toolbar di bawah ada toolbox yaitu shortbox chat, atau bisa tekan di keyboard ALTH. Nah, nanti silahkan bisa ditulis di situ pertanyaannya, kemudian nanti kita diskusikan kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita tampung dulu. Emas yang bagus itu yang berapa karat, Mas? Terus bagaimana cara kita mengetahui emas itu bagus atau enggak? Karena pengalaman menurut penjual bagus dan mahal, ternyata cepat pudar. Nah, ini. Oke, sambil nunggu Mas Wicak ya, sebentar ya. Pertanyaan lagi, trading emas tanpa pegang fisik emas itu menurut Mas Wicak gimana? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ini Mas Wicak. Jadi tampaknya udah ada yang bertanya dari partisipan kayak gitu. Ini langsung saya bacakan ya Mas Wicak ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama dari Mbak Dwi Utami. Kalau kita punya budget terbatas dan mau punya emas lewat Pegadaian atau bank, lebih baik nabung emas atau nyicil emas? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin langsung dijawab dulu aja deh. Kayak gitu. Oke.
bagus nggak kalau kita, mungkin pertanyaannya mungkin sederhananya begini, bagus bisa nggak sih atau bagus nggak sih kalau kita nabung emas dengan melalui fasilitas Pegadaian atau fasilitas bank yang menyediakan produk tabungan emas gitu ya. Terus terang saya belum pernah punya pengalaman sedemikian rupa. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Tapi begini, menurut pengalaman saya sebaiknya kita pegang fisiknya ya. Pegang fisiknya. Kenapa pegang fisiknya? Bagaimanapun juga kalau kita nabung emas dalam sistem pembukuannya lembaga-lembaga tertentu, ketika kondisi sangat ekstrim kayak kemarin, itu bisa jadi beresiko gitu ya. Minimal itu kalau kita butuh sewaktu-waktu kita cairkan, itu kita harus follow the rule-nya yang di mana kita nabung gitu ya. Kalau ada something wrong gitu, minimal itu misalnya kayak kemarin ya, atau mungkin saat ini, kalau kita mau ngambil dalam jumlah tertentu uang aja nggak usah mas, uang saja. Kita ngambil dalam jumlah tertentu, mesti harus 1 hari sebelumnya. Nah, beda halnya kalau kita pegang barang begini. Kita bisa jual ini anytime, dengan harga yang kita mau. Dengan harga yang kita mau, negotiable. Kepada pihak mana? Sekarang kebetulan di grup-grup sosial media itu, kalau di Jogja ya di grup Facebook atau di daerah lain juga sama, banyak sekali grup-grup yang menyediakan atau grup-grup jual beli emas gitu, di mana-mana ada sekarang. Jadi kita bisa mendapatkan kebutuhan kita atau mendapatkan uang anytime kalau barangnya kita pegang. Gitu. Kalau barangnya tidak kita pegang, misalnya saya nggak bisa komen kalau terkait sama produk-produk fasilitas tabungan, baik oleh bank maupun Pegadaian, kalau nggak salah kebetulan saya belum pernah melakukan dan saya juga belum terlalu paham gitu. Next time gitu, mungkin saya juga pengen ketemu gitu karena pertanyaannya sama juga sering saya dapat gitu. Ya, kira-kira begitu. Oke. Pertanyaan kedua, emas yang bagus itu yang berapa karat emas kayak gitu. Terus bagaimana cara kita mengetahui emas itu bagus atau enggak? Karena pengalaman menurut penjual bagus dan mahal ternyata cepat pudar. Nah, kasus seperti ini bagaimana? Oke, sebenarnya harga yang sebenarnya emas itu ya tergantung kadarnya ya. Emas 99,9 biasanya di kemasannya emas batangan seperti ini disebutkan 99,9 atau berapa. Kalau ini ya 99,9, ini punyanya Antam. Punyanya UBS juga 99,9. Artinya mendekati 100% atau 24 karat gitu. Biasa kita dengar gitu. Jadi kalau sudah ada kemasan-kemasan seperti ini, sudah ada sertifikatnya, ya kita lebih mudah mengetahui dari sertifikatnya. Lalu bagaimana mengetahui sertifikat itu asli atau tidak? Ya, setiap produk punya cara sendiri-sendiri. Misalnya UBS ini ada barcode-nya ini, scan. Ini produknya UBS asli atau tidak. Kalau di Antam Certi ini ada barcode-nya juga, ada QR code-nya. Kita bisa scan dengan aplikasi. Kalau model yang klasik ini sertifikat kertasnya ini kita bisa cek dengan lampu UV seperti kita ngecek uang kertas. Kira-kira begitu. Nah, yang jadi persoalan ketika kita terima yang cukim. Kalau kita punya yang cukim, ini agak mengkhawatirkan kalau kita nggak ngerti cara ngeceknya, cara memastikannya. Ya tentu memastikannya dengan metode macam-macam ya, pakai timbangan air untuk mengukur berat jenisnya,
Kalau kita bukan orang profesional, ya serahkan pada orang profesional. Bawa aja ke Pegadaian, tes di sana. Atau bawa aja ke toko emas, tes di sana. Nanti bayar sekian lah gitu. Itu kalau kita pegang Jukim. Tapi kalau paling aman dan mudah ya sudah beli yang bermerek aja. Antam itu mereknya memberi jaminan itu. Hmm. Kira-kira begitu. Oke, kalau eh, trading emas tanpa pegang fisik emas. Nah, ini mungkin hampir sama kayak gitu, kayak tadi yang udah disampaikan Mas Wicak. Kan sekarang banyak platform yang itu istilahnya itu trading emas kayak gitu. Tanpa pegang fisiknya, cuma nyetor uang kayak gitu. Nah, ini gimana kayak gitu? Kebetulan saya orangnya itu konvensional sekali ya. Deso banget gitu ya. Jadi saya lebih nyaman kalau pegang fisik. Di samping itu saya mempercayai satu kaidah yang saya anut ya. Saya anut berdasarkan keyakinan agama saya, keyakinan saya lah. Mungkin kalau ini debatable nanti. Saya punya kepercayaan bahwa beli emas itu harus cash and carry, ada barang, ada uang. Kalau tradingnya itu berupa digital, barangnya mana? Soalnya bagi saya emas ini beda dengan komoditi lain. Kalau komoditi lain mungkin masih banyak sekali anunya ya, banyak sekali apa namanya pembenarannya lah, kita bisa jual beli kredit dan sebagainya. Tapi emas itu kebetulan satu barang dagangan yang oleh Rasulullah katanya itu oh sorry ya, kalau menyebut Rasulullah ini harus hati-hati nih. Tapi oleh para ustadz gitu aja lah, para ustadz itu disebutkan bahwa ini adalah komoditi ribawi, sangat rawan riba, gitu, sangat rawan riba. Harus cash and carry. Dan saya punya pengalaman kalau nggak cash and carry itu sangat riskan. Contoh ini fairness-nya. Karena ini harganya fluktuatif dibandingkan rupiah. Hari ini misalnya kita kalau nggak cash and carry ini ya, saya misalnya jualan sama Anda gitu dengan merujuk satu harga dan sepakat harga 1 juta gitu. Lalu barangnya kita sudah deal tapi Anda juga belum bayar, saya juga belum terima barang. Terus besok harga berubah, gitu. Harga berubah. Nah kadang gini, yang kalau harganya naik, penjualnya senang. Kalau harganya naik, penjualnya merasa gelo gitu, nggak ikhlas lah gitu. Yeah. Harganya naik, harganya ikut harga kemarin gitu. Tapi kalau harganya turun, pembelinya seneng. Gitu. Jadi karena harga itu setiap hari berubah. Gitu. Maka dianjurkan cash and carry. Ada uang hari itu terima, barangnya hari itu kita terima. Oke. Gitu. Jadi tidak ada spread harga, selisih harga harian. Oke. Jadi soal untuk apa namanya trading emas tanpa pegang fisik itu apa namanya? Ya ini kalau menurut Mas Yang Wicak, kedua, kelemahannya trading emas tanpa fisik itu tadi kan bicara aja ya. Yang kedua, trading emas tanpa pegang fisik, kalau kita taruh aset kita taruh uang kita di lembaga yang kita mungkin itu lembaga kredibel, tapi bagaimanapun lembaga sekredibel apapun namanya lembaga kan ada kemungkinan itu ada problem. Kita tahu ada kayak kemarin bank tertentu gitu yang terjadi masalah gitu ya toh.
bank aja ada masalah gitu. Asuransi banyak sekali yang masalah ini. Ya. Persoalannya kita nggak bisa kontrol, gitu. Nggak bisa kontrol. Nah, lebih baik kalau mau suka melakukan trading, lebih baik trading fisik. Trading fisik. Jadi ya fisik gitu. Kita jual fisik, kita terima uang fisik gitu. Berikutnya Mas, langsung pertanyaan berikutnya ya, saya kira terkait dengan emas putih dan emas kuning. Nah, emas putih ini gimana kayak gitu terkait untuk investasi dengan emas kuning? Emas putih itu isinya apa saya nggak paham. Tapi yang jelas emas itu ya saya dari dulu saya kenal tuh Kuning. kecuali perhiasan ya, perhiasan ada emas putih gitu ya. Nah. Jadi gini, jangan diskusi kita hari kali ini kita membicarakan emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu topiknya sedikit lain ya. Kalau emas perhiasan di situ ada nilai seni, ada nilai-nilai yang di luar material gitu. Gitu. Jadi artistik gitu ya? Saya tidak begitu expert, kecuali hanya mengukur kadarnya gitu ya. Perhiasan pun sebenarnya kalau kita jual perhiasan yang mengandung emas, itu yang kita hargai itu adalah kadar emasnya. Jadi bukan perhiasan emas, perhiasan yang mengandung emas. Oke. Kalau apa namanya emas perhiasan itu udah beda kayak gitu karena ada nilai apa namanya artistiknya di situ dan juga nggak bisa disamakan apa namanya kadarnya gitu ya, karena katanya kalau emas perhiasan itu udah ada campuran gitu karena sifat emas itu lunak gitu. Emang begitu? Ya, biasanya perhiasan itu didesain atau dibikin dalam kadar tidak 24 karat gitu. Tidak 24 karat. Sehingga kalau misalnya kadarnya 22 karat atau 80% dari kadar emas gitu. Ya kita hitung beratnya berapa kali prosentasenya. Misalnya beratnya 10 gram. 10 gram kadarnya 22 karat. Ya kan? 10 kali 22 dibagi 24. Itu harga emas sebenarnya. Harga emasnya. Ya, biasanya kalau toko-toko perhiasan itu menilai atau buyback-nya ya harganya segitu. Gitu. Nanti ada faktor perhiasan ini ada sistem perputaran uang juga yang biasanya suratnya ada suratnya apa enggak. Oke. Dalam apa namanya ukuran yang sama dan kemurnian yang sama mungkin. Kalau kemurnian mungkin beda kayak gitu. Tapi dalam ukuran berat yang sama mungkin nggak ada satu kasus emas perhiasan itu harganya kayak gitu secara objektif itu di atas emas batangan kayak gitu. Dalam satu kasus kira-kira kayak gitu dalam ukuran yang sama emas itu harganya jadi emas perhiasan dengan emas batangan itu harganya sama kayak gitu. Ukurannya apa beratnya sama emas batangan dan emas perhiasan itu mungkin nggak nilainya itu sama kayak gitu. Mungkin karena emas perhiasannya ini punya sisi tertentu atau bagaimana kayak gitu. Nah terus kalau mungkin ada seperti itu dan menemui itu bagaimana gitu menilainya kayak gitu. Menilainya yaitu tadi nilai perhiasan gramasinya dikalikan kadarnya, misalnya kadarnya 22 ya berarti kalau
beratnya 10 gram dikalikan 22 karat dibagi 24 karat itu harganya. Lalu dikalikan harga cukim. Misalnya harga cukim sekarang 900 ya dikalikan 900.000. Jadi nilai artistik itu nggak bisa dinilai ya, maksudnya nggak bisa dihitung kayak gitu sebagai kita yang mau menjadikan emas itu sebagai instrumen untuk mengamankan nilai kayak gitu. Hampir nggak ada. Oke. Kalau sudah apa namanya, sudah harga buyback biasanya atau harga emas perhiasan yang kita jual sebagai emas ya, bukan sebagai perhiasan, oleh toko perhiasan itu yang dibeli emasnya gitu. Karena bagaimanapun juga perhiasan ini ada trennya kan. Gitu. Hampir nggak dinilai itu nilai artistiknya. Bahkan misalnya ada berliannya pun berliannya nggak dinilai itu. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menyimak sampai sore hari ini kayak gitu ya. Jadi terkait dengan investasi emas tadi sudah disampaikan oleh Mas Wicak terkait dengan strategi apa namanya, strategi menabung emas kayak gitu. Strategi menabung emas dengan berbagai skenario kayak gitu. Tadi ada yang skenario gaji sekian, ada yang skenario gaji sekian, yang masing-masing punya treatment yang berbeda mengikuti apa namanya, pola keuangan atau pola manajemen keuangan masing-masing kayak gitu, yang juga berbeda kayak gitu. Juga tadi juga di-share terkait tren emas kayak gitu, yang trennya ternyata tiap tahun naik, juga sudah dibagikan terkait dengan kapan sih waktu terbaik untuk membeli dan gimana rumus menjual emas kayak gitu, supaya emas ini bisa dikelola atau dimanfaatkan sebaik-baiknya di situasi seperti ini kayak gitu. Saya kira demikian. Jadi webinar pada sore hari ini sudah tidak ada pertanyaan. Ini sesi yang pertama kayak gitu. Harapannya nanti di kesempatan yang lain mudah-mudahan apa namanya, bisa berjumpa lagi begitu dengan Mas Wicak. Kayak gitu. Mas Wicak ini juga mengelola apa, mungkin juga ikut berpartisipasi kayak gitu dalam satu grup di Facebook kayak gitu untuk teman-teman yang domisili Jogja. Mungkin nama grup Facebooknya. Untuk teman-teman yang di Jogja, kalau mau menyimak dinamika jual beli logam mulia, bisa gabung di grup jual beli logam mulia Jogja. Gitu. Di situ kita mau member untuk jual beli secara langsung, tidak boleh kirim-kirim. Gitu. Ya, jadi harus COD. Gitu. COD, tatap muka, cash and carry. Ya, tatap muka. Tapi jangan di mukanya tatapin ya. Oke, begitu Mas Wicak, terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang ingin ya menyimak apa namanya lebih lanjut kayak gitu, bisa bergabung di grup yang di situ ada Mas Wicak di jual beli logam mulia Jogja kayak gitu. Juga jangan lupa teman-teman semuanya follow Instagram kita kayak gitu di Pintar Atur Duit. Jadi di sini juga di Pintar Atur Duit juga disajikan kayak gitu kan terkait dengan berbagai apa tips kayak gitu terkait dengan mengelola keuangan, juga tips-tips nanti tentang investasi dan tentang menabung emas. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Baik Mas Ufit dan teman-teman yang lain. Mungkin apa namanya terakhir yang masih mengikuti bisa ngidupin apa namanya kameranya kalau enggak malu-malu. Dari saya cukup ya. Oke, siap.
Oke. Baik, terima kasih Mas Untuk Tufi dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sharing kita sore ini ada manfaatnya. ya, Kalau mau diskusi lebih lanjut, silakan gabung aja di grup jual beli itu. Tapi itu di situ cuma grup jual beli saja ya. Pada kesempatan lain mungkin kita bisa lebih intens untuk diskusi lebih jauh tentang bagaimana kita ngatur keuangan kita gitu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuid ya. Terima dan kasih teman-teman Mas. yang lain. Dan Assalamualaikum. terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Kita cukupin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.